Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah Fadila dari 11 MIPA 6. Di sini, di video ini saya akan menjelaskan materi polinomial sebagai bentuk pemenuhan nilai pengayaan dari matematika minat. Selamat menyaksikan, semoga mengerti. Sekarang mari memasuki bagaimana konsep-konsep dari video yang akan saya jelaskan dalam video ini. Terdapat 4 pokok utama. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dan konsep dasar dari bentuk polinomial ini. Lalu ada 3P, yaitu bagaimana kita akan menjelaskan perkalian, pengurangan, dan penjumlahan, dan menentukan koefisien dan juga variabel-variabel dalam penentuan bentuk polinomial. Mari kita jelaskan apa itu polinomial, hanya sekilas saja. Jadi polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat positif. Polinomial juga ditentukan dari bentuk umum, yaitu P, X sama dengan AN kali N tambah AN kurang 1 XN kurang 1 tambah AN kurang 2S N pangkat 2. Ini adalah contoh soal bagaimana menentukan koefisien, konstanta, variabel, dan derajat. Nah, untuk menentukan hal tersebut, kita memiliki soal yaitu 5x pangkat 2 ditambah 7x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 5, 5x ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga kita akan mencari koefisien dari variabel-variabel atau huruf-huruf di atas. Bagaimana kita mencari koefisien? Yaitu kita dapat menemukan di sini ada 5, lalu 7, lalu min 14, lalu ada 5. Jadi koefisien tuh angka bulat ditemukan dengan variabel X ataupun Y jika memang ada, namun di contoh soal ini hanya ada Y, sehingga itu yang kita dapat identifikasi dan atau menemukan apa itu koefisien. Dilanjut untuk menentukan konstanta, itu biasanya di akhir dari sebuah variabel, dari sebuah deret ini, dan kita menemukan konstanta di atas adalah 6. Lalu variabel di sini itu hanya satu atau tunggal. Sebenarnya banyak, cuman di sini hanya X saja, tidak ada Y. Lalu ada derajat. Derajat itu dari bagaimana pangkatnya besar. Pangkat paling besar di sini adalah 4. Jadi kita dapat menemukan hal-hal tersebut dari sana. Halo, jadi sekarang kita melanjutkan konsep dari 3P, yaitu perkalian, penjumlahan, dan pengurangan dari polinomial. Pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu penjumlahan. Penjumlahan di sini kita punya contoh soal. Langsung saja dari misal 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 6 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2, dan qx nya 4x pangkat 3 dikurang min 2x pangkat 2. Nah, di sini disuruh menentukan jika bagaimana Px ditambah Qx. Jadi meminta untuk menjumlahkan ini dengan ini. Nah, kita menemukan bahwa kita dapat menulis ulang dari soal tersebut, yaitu 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 kurang di negatif 5x pangkat 2 ditambah 6 plus 6 plus 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Nah, di sini sebenarnya
kita disuruh untuk menentukan bagian-bagian mana saja yang koefisiennya sama. Di sini ada 5x pangkat 4. Ada gak 5x pangkat 4? Di sini kan tidak ada ya. Tidak ada tidak ada derajat yang sama pangkatnya. Jadi dia ditulis ulang. Berarti 5x pangkat 4 ditambah positif 3x pangkat 3 itu ada temennya nggak? Tiganya ada temennya sama 4x pangkat 3. Jadi ditulis kembali. Di sini ada 4x pangkat 3. Terus lanjut, negatif 5x pangkat 2 ada yang sama nggak? Pangkatnya harus sama 2 gitu. Ada ternyata 2x min 2x pangkat 2. Nah, di sini 6-nya kemana? 6 jadi konstanta di belakang gitu. Dan akhirnya sama dengan kita tulis ulang di kebawahin 5x pangkat 4-nya ditambah, kenapa ini jadi buka kurung 3 ditambah 4x pangkat. Mengapa ini buka kurung 3 plus 4x pangkat 3? Karena di sini jumlah koefisien dari 3x pangkat 3 itu ditambah 4x pangkat 3. Artinya 3 ditambah 4 dikali x3. Jadi intinya kita akan menjumlahkan koefisien sehingga menjadikan buka kok 3 ditambah 4 x pangkat 3. Ini juga sama dari 5x ditambah 2 dikali x pangkat 2 sehingga hasilnya jadi ini. Nah, konstantanya dikebawahin. Nah, hasilnya sama dengan 5x pangkat 4 itu masih diturunkan karena tidak ada teman. Terus 3 ditambah 4 itu 7x pangkat 3. Nah, ini juga sama, min 5 dikurang min 2 itu 7x pangkat 2 ditambah 6. Jadi itu hasilnya, sama-sama dijumlahkan. Jadi kita akan menentukan tadi pengurangan dari polinomial. Nah, menggunakan contoh soal yang sebelumnya, namun dengan operasi pengurangan. Nah, di sini kan ditentukan menentukan bagaimana diminta menentukan pengurangan. Jadi terlebih dahulu kita akan menentukan atau menulis kembali dari 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 6 dikurang 4x min 3 dikurang negatif 2x pangkat 2. Nah, kita 5x pangkat 4 ditambah. Nah, sebelumnya kita akan fokus pada ini. Kita akan mengoperasikan dari contoh pengurangan polinomial, bagaimana cara mengoperasikannya dengan contoh soal yang sama dari sebelumnya. Sebenarnya kita yang tadi kan 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 sama dengan 6, dan qx nya itu 4x pangkat 3 dikurang 2 negatif 2x pangkat 2. Nah, di sini kita diberikan atau menentukan bagaimana px itu dikurang qx. Nah, kita tinggal menyalin ulang nih, misal dari 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 tambah 6 ya, di sini bukan sama dengan, salah.
itu disalin ulang atau ditulis kembali, terus dikurang 4x pangkat 3 dikurang di negatif 2x pangkat 2. Di sini, di bagian ini sebenarnya ini sudah ya. Kita tulis ulang kembali ini. Yang ini ditulis kembali karena kita akan fokus dari ini. Bagaimana kita akan mengoperasikan tapi tidak ada kurung. Nah, karena kurung itu jadi menghambat gitu. Nah, untuk hal tersebut, kita tinggal hanya mengalihkan. Misalkan, kita akan mengalihkan negatif dikali 4x pangkat 3. Itu hasilnya negatif 4x pangkat 3. Nah, kurungnya hilang. Ini pun sama pula di negatif, ini sama pula dari hasil ini, negatif dikali negatif itu positif. Jadi di sini juga plus 2x pangkat 2. Nah, setelah itu seperti sebelumnya kita dapat memberikan menyusun koefisien atau pangkat yang sama dari pengoperasian di atas. Di sini ada enggak 5x pangkat 4 yang pangkatnya sama 4. Nah, di sini tidak ada toh ya. Nah, lanjut, jika tidak ada ditulis ulang gitu. Plus 3x, ini x ya, maaf. Nah, 3x pangkat 3 ada nggak temennya? Oh, ada, si dari ini, dari 4x pangkat 3. Nah, itu ditulis lebih awal karena sama gitu, senasib. Nah, ini juga sama negatif min 5x pangkat 2. Yang pangkat 2 ada 2x pangkat 2. Nah, yang 6 itu jadi konstanta. Jadi setelah menentukan ini sudah penyusun dengan pangkat yang paling besar ke pangkat yang lebih kecil. Nah, kita tinggal mengurangi gitu kalau di sini mah ya. Yang 5x pangkat 4 itu tetap hasilnya 5x pangkat 4. 3 ini 3x ya. 3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3 itu hasilnya min 3x pangkat 3. Nah, ini udah hasilnya udah. Nah, ini nih min 5x pangkat 2 di plus 2x pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 2 dan konstantanya diturunkan. Itu sekian. Oke, teman-teman, ayo kita lanjut pengoperasian dari perkalian polinomial. Nah, kita menentukan perkalian dengan contoh soal sebelumnya yang sama. Nah, di sini kita hanya perlu contoh soalnya. Ini soalnya kita langsung kali saja karena kita sudah mengetahui soalnya ya. Ini kali dengan diminta untuk mengalihkan 4x pangkat 3 negatif 2x pangkat 2. Nah, itu dikalikan. Nah, untuk caranya kita hanya perlu sebentar. Kita hanya perlu mengalihkan seperti ini. 5x pangkat 4 itu disalin ulang. 5x pangkat 4 dikali 4x pangkat 3 negatif 2x pangkat 2. Jadi ini dikali ini dikali ini. Lalu lanjut lagi. 3x pangkat 3 dikali 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Lanjut, di sini 3 sudah, 5 sudah, berarti tinggal 5 belum, berarti min 5x pangkat 2 itu dikali 4x pangkat 3 negatif 2x pangkat 2. Jadi ini cara mengalihkannya, itu cara mengalihkan bentuk saya itu
satu-satu. 5x terus 3x dikali ini, lalu 5x dikali ini gitu. Tapi kita belum mengoperasikan, kita hanya masih masukan tersebut. Ini juga sama, 5 sudah, tinggal konstantanya juga sama, itu dikalikan gitu. Si 6-nya itu dikalikan sama dengan 4x pangkat 3. Nah, setelah kita menentukan ini, itu gampang saja, kita hanya perlu mengalikan dari 5x pangkat 4 dikali rainbow ya teman-teman, kali pelangi, yaitu dengan 5x pangkat 4 itu dikali dikali 4x pangkat 3, itu hasilnya 20x. Nah, pangkat 7-nya dari mana? Pangkat 7 kalau di perkalian berarti itu sebaliknya. Perkalian itu pangkatnya ditambah. Jadi 4 ditambah 3 itu 7 gitu. Nah, ini juga sama, 5 dikali 2 itu kan sama. Nah, 5 dikali 2 itu 10x. Nah, pangkatnya berapa? Pangkatnya itu ya 4 ditambah 2 ya 6. Jadi ini hasil dari 5x pangkat 4 dikali 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Nah, kita bergeser ke yang 3x pangkat 3 dikali 4x pangkat 3 negatif 2x pangkat 2. Ini juga sama, menggunakan kali rainbow sehingga kita menemukan bagaimana. Nah, di sini setelah kita menentukan itu, kita hanya perlu menyusun dari pangkat yang paling besar. Tapi sebelumnya kita perlu mengoperasikan lebih detail kembali, karena di sini harus ada pengecilan gitu. Pengecilannya bentuknya begini. Berarti 20x pangkat 7 itu kan tidak ada, jadi diturunkan. Kita hanya perlu mencari min 10x pangkat 6 ditambah 12x pangkat 6, itu hasilnya positif 2x pangkat 6. Nah, ini juga sama, min 6x dikurang 20x pangkat 5 itu hasilnya 26x pangkat 5. Nah, yang 10x itu sama, 24 itu tetap, dan 12 juga tetap. Sehingga ini hasil finalnya dari perkalian polinomial. Oke, dilanjut dengan konsep yang paling terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu bagian pembagian polinomial. Nah, di sini berbeda dengan contoh-contoh sebelumnya. Saya akan menjelaskan dengan soal yang berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam soal itu diminta x pangkat 3 plus 4x pangkat 3 minus 2x plus 4 dibagi x min 1. Ini sangat gampang ya. Dan di sini saya hanya akan menjelaskan bagian. Kita langsung saja pada pembahasan soal yang tadi. Tadi kan soalnya tuh x3. Mana? Jadi pembahasan soal tadi ini akan menggunakan cara skema Horner, karena ini akan lebih mudah daripada menggunakan cara bersusun gitu. Jadi langsung saja, tadi kan soalnya tuh x pangkat 3 plus 4x pangkat 3 negatif 2x plus 4 dibagi x negatif 1. Ini gampang banget, tinggal kita tulisin kembali.
X itu bermakna 1 ya guys. Jadi X itu bermakna 1 dan 4X pangkat 3 itu 4. Yang min 2X itu min 2 dan yang 4 plus 4. Nah, itu hasilnya. Untuk menggunakan cara skema Horner itu kita tinggal gini kan nih. It's easy. Nah, min 1 kan X-nya tuh si pepaginya tuh X min 1. Jadi biasa satunya itu tidak satunya diturunkan di sini. Lalu 1 dikali 1 itu 1. Kita tambahkan 4 ditambah 1 itu 5 guys. Nah 5 dikali 1 itu 5. Sehingga min 2 ditambah 5 itu 3. 3 dikali 1 ya 3, 7. Dan ini adalah 7 ini adalah hasil. Dan kita akan menemukan ini sisa maksud saya. Jadi 7 itu adalah sisa dan hasilnya itu X2 ditambah 5 X ditambah 3. Jadi itu hasilnya, dan ini adalah cara yang paling mudah, yaitu cara skema Horner dibanding yang bersusun. Sama-sama mudahnya, cuman ini lebih easy. Sekian, terima kasih. Semoga nilai saya lebih dari 90. Amin.